Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagian-bagian pada sel eukariotik. Jadi sel eukariotik di sini yang akan kita bahas bagian-bagiannya adalah organela atau bagian-bagian sel pada sel hewan. Jadi kamu harus membayangkan sel itu merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Sel aja udah sangat kecil, kita harus melihatnya dengan menggunakan mikroskop. Kemudian di dalam ruang sel atau sel itu sendiri, di dalam sel yang sangat kecil itu ternyata setelah diamati oleh para ilmuwan ada bagian-bagiannya lagi. Nah, bagian-bagiannya ini yang harus kita ingat dan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama kita akan melihat organela atau bagian-bagian sel pada sel hewan. Kamu bisa melihat gambarnya. Semoga gambarnya cukup jelas. Kalau kurang jelas nanti kamu bisa mencari referensi gambar yang lain. Kita lihat di sini ada yang namanya nukleus. Kalian menemukan? Nah ya, nukleus atau disebut sebagai inti sel. Nah, nukleus ini kalau pada sel hewan atau pada sel eukariotik biasanya ada beberapa bagian, terdiri dari nukleolus, anak inti sel, kemudian ada lapisan pelindungnya, membran inti, dan ada nukleoplasma. Nah, ini merupakan nukleus. Nukleus ini disebut sebagai otaknya sel. Kenapa? Karena fungsinya si nukleus untuk mengendalikan semua aktivitas kegiatan sel, mulai dari kegiatan metabolisme hingga pembelahan sel. Yang kedua kita lihat di situ ada yang namanya retikulum endoplasma. Nah, kalau kamu perhatikan ada dua jenis retikulum. Ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kalau diperhatikan gambarnya, retikulum endoplasma kasar dia memiliki bintik-bintik. Nah, itu ada titik-titiknya. Nah, titik-titik pada retikulum endoplasma kasar itu dinamakan sebagai ribosom. Itu yang membedakan antara retikulum endoplasma yang kasar dengan yang halus. Kalau yang halus, dia tidak memiliki bintik-bintik. Kalau yang kasar, dia memiliki bintik-bintik. Nah, bintik-bintik ini disebut sebagai ribosom. Retikulum endoplasma fungsinya ini dia untuk transport zat intrasel. Bentuknya kalau kamu perhatikan berlipat-lipat. Nah, bentuknya ini sebagai penghubung antara membran sel dengan membran inti. Sedangkan ribosom biasanya ada yang terletak di retikulum endoplasma, ada juga yang terletak bebas di dalam sitoplasma. Bentuknya sangat kecil, berupa titik-titik biasanya kalau di visualisasi gambar. Fungsinya ribosom ini untuk sintesis protein. Kita lihat gambar selanjutnya ada yang namanya mitokondria. Nah, kalau kamu lihat mitokondria ini mirip-mirip seperti hotdog. Nah, agar mudah mengingatnya, kamu bisa memvisualisasikan bentuk-bentuk organel sel ini dengan makanan atau yang lainnya, agar kamu lebih mudah mengingatnya. Mitokondria ini fungsinya sebagai tempat respirasi atau pernafasan sel dan tempat pembentukan ATP sebagai sumber energi sel. Jadi sangat penting perannya. Agar sel ini memiliki energi, maka harus memiliki mitokondria. Selanjutnya ada membran sel. Kalau kamu lihat dan perhatikan, membran sel ini letaknya paling luar. Nah, bagian terluar sel, karena paling luar, maka otomatis kita bisa menebak bahwa fungsi dari membran sel ini adalah sebagai pelindung sel dari lingkungan luar. Selain sebagai pelindung, membran sel juga fungsinya mengatur pemasukan dan pengeluaran zat ke dalam dan keluar sel. Nah, itu adalah fungsi dari membran sel. Selanjutnya kita lihat ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan materi yang mengisi antara inti dan selaput plasma. Sitoplasma ini bentuknya cairan seperti gel atau agar-agar. Tahu ya, kalau agar kan berarti agak kenyal-kenyal gitu. Nah, fungsinya dia sebagai kerangka sel. Karena dia bentuknya seperti agar-agar,
ini memudahkan organel-organel lain untuk melekat di sekitar sel tersebut. Jadi organel-organel sel lainnya tidak mudah bertabrakan atau bercampur antara satu dengan yang lainnya, karena ada si sitoplasma yang menjaganya. Selanjutnya di situ ada yang bulat-bulat. Nah, itu ada yang namanya lisosom. Nah, bulatannya tuh ada beberapa. Nah, lisosom itu banyak. Di gambar ini ada 6 kira-kira jumlah lisosomnya. Nah, lisosom ini berbentuk kantong-kantong kecil, makanya digambarkannya bulat dia. Nah, ribosom ini lebih kecil daripada lisosom. Kalau lisosom berupa kantong-kantong kecil yang berisi enzim pencernaan untuk hidrolisis yang berfungsi dalam peristiwa pencernaan intrasel. Selanjutnya di dekat lisosom kita lihat yang warna hijau itu ada sentriol atau sentrosom, berperan dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindel. Fungsi dari pembelahan sel ini nanti adalah untuk memperbanyak jumlah sel. Jadi agar sel jumlahnya dapat bertambah, itu harus melakukan pembelahan sel. Selanjutnya ada yang disebut aparatus Golgi, atau kita juga mengenalnya dengan nama badan Golgi. Bentuknya berupa kantong pipih. Nah, fungsinya apa? Si badan Golgi ini fungsinya untuk sekresi lendir, kemudian sekresi glikoprotein, karbohidrat, lemak, atau enzim-enzim pencernaan intraseluler. Serta spesialnya si aparatus Golgi ini juga berfungsi untuk membentuk lisosom. Jadi biasanya kalau di sana ada lisosom, nggak jauh dari lisosom itu pasti ada si badan Golgi atau aparatus Golgi, karena memang si badan Golgi ini yang membentuk lisosom. Oke, nah saya rasa udah semua ya fungsi-fungsi dari organel bagian-bagian sel pada sel hewan. Kita next selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada gambar organela atau bagian-bagian sel pada sel tumbuhan. Bagian-bagiannya pada umumnya banyak yang sama, jadi fungsinya pun sama. Hanya ada beberapa yang berbeda. Yang pertama itu ada yang namanya vakuola. Kalian lihat yang mana vakuola? Nah, betul. Itu yang agak oval bentuknya di tengah-tengah. Nah, itu namanya vakuola. Vakuola ini fungsinya sebagai tempat penyimpanan zat makanan pada hewan. Zat makanan pada tumbuhan, maaf. Nah, kalau pada hewan, vakuola biasanya kecil atau bahkan banyak sel-sel hewan yang tidak memiliki vakuola. Jadi vakuola ini khusus terdapat pada sel tumbuhan dan biasanya ukurannya sangat besar karena sebagai tempat penyimpanan zat makanan. Hewan ada juga yang memiliki vakuola, bahkan ada yang berjumlah 2, tapi itu hanya pada hewan bersel satu. Kalau hewan tingkat tinggi itu biasanya tidak memiliki vakuola. Selanjutnya ada peroksisom. Nah, di sini tulisannya periksom ya, agak typo sedikit. Harusnya peroksisom. Nah, peroksisom ini berupa kantong kecil yang berisi enzim katalase. Fungsinya berperan dalam proses penguraian peroksida yang merupakan sisa dari metabolisme. Nah, si peroksida ini kan beracun. Kalau berkumpul di dalam tubuh makhluk hidup, dia bersifat toksik. Nanti membahayakan, maka kemudian harus diuraikan. Nah, inilah fungsi dari peroksisom untuk menguraikan peroksida. Selanjutnya ada kloroplas yang warna hijau. Nah, di situ ada 2 kloroplas ya di gambar ini. Kloroplas ini atau sering disebut sebagai plastida sebagai organel utama penyelenggara dari proses fotosintesis atau proses penghasil makanan pada tumbuhan. Dia identik dengan warna hijau karena menghasilkan atau mengandung klorofil. Selanjutnya ada yang namanya dinding sel. Dinding sel itu kalau kalian perhatikan merupakan bagian paling luar dari tumbuhan.
Nah, ini agak berbeda. Kalau tadi si sel hewan dia hanya sampai membran sel. Nah, kalau pada sel tumbuhan dia ada lagi lapisannya yang paling luar, itu dinding sel disebutnya. Dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung dan pemberi tubuh pada sel tumbuhan. Dinding sel memberikan bentuk yang kaku pada tumbuhan. Kalau kita perhatikan kan kita nih manusia bentuk terluarnya nih kulit. Nah, ini kan nggak kaku ya. Nah, itu karena kita tidak memiliki dinding sel. Sedangkan kalau si tumbuhan dia memiliki dinding sel, maka lapisan terluarnya itu kaku, zat kayunya. Oke, sampai sini kira-kira itu bagian-bagian pada sel tumbuhan dan sel hewan yang harus kalian ingat tentu saja. Nah, kalian bisa perhatikan dua gambar yang ada di slide. Itu bisa dibandingkan di mana perbedaannya, bagian-bagian apa saja yang ada di sel hewan dan bagian-bagian apa saja yang hanya ada di sel tumbuhan. Oke, kalau untuk warna, pewarnaan pada bagian-bagian sel ini tidak ada warna yang pasti ya. Jadi beberapa ilmuwan ya memberikan pewarnaan ini agar lebih memudahkan saja. Biasanya kayak misalkan contohnya kloroplas, itu warnanya hijau karena dia identik memiliki klorofil sehingga diberi warna hijau biasanya. Tapi ada juga yang warnanya lain. Jadi kalau misalnya kalian menemukan gambar organelas pada sel warnanya beda-beda, tidak seperti gambar yang diberikan, itu tidak masalah. Next, selanjutnya. Nah, di sini ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ini sebuah singkatan. Kalau kalian memiliki singkatan lain yang lebih simpel dan yang lebih mudah untuk kalian ingat, boleh digunakan. Ini contohnya ada Disclovac no lisem. Disclovac ini artinya yang dimiliki oleh sel tumbuhan, sedangkan lisem itu yang dimiliki oleh sel hewan. Disnya itu menunjukkan dinding sel, klonya itu klorofil, vaknya itu vakuola. Klorofil tadi terdapat di dalam kloroplas atau plastida. Nah, 3 organel sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Di sini no artinya tidak, berarti tidak terdapat pada sel hewan. Sedangkan lisem, lisosom dan sentriol itu hanya terdapat di sel hewan. Nah, sel tumbuhan tidak memiliki lisem. Tuh contoh singkatan organel sel. Next, selanjutnya kayak di sini ada molekul penyusun sel. Di sini pun ada singkatan namanya kapalan, karbohidrat, protein, air, lipid, dan asam nukleat. Ini adalah beberapa komponen penyusun sel yang sangat penting yang berada di dalam tubuh sel dan diperlukan oleh sel untuk proses metabolisme tubuhnya. Kalau kalian memiliki singkatan yang lebih mudah untuk kalian gunakan, maka boleh digunakan. Asalkan kalian tahu lanjutannya apa, jangan cuma nulis kapalan tapi nggak tahu kapalan itu apa. Nah, itu harus tetap diingat. K-nya itu untuk karbohidrat, P-nya itu untuk protein, A-nya itu untuk air, L-nya untuk lipid, dan AN-nya untuk asam nukleat. Nah, itu adalah materi kita hari ini tentang sel sebagai unit struktural terkecil pada tubuh makhluk hidup. Semoga kalian paham. Setelah ini kalian bisa cek tugas yang ada di Google Classroom. Tapi sebelum mengecek tugas yang akan Ibu posting di Google Classroom, silakan sholat duha terlebih dahulu. Setelah itu kita baru mengerjakan tugasnya. Jangan lupa kuisnya juga dikerjakan, dibaca baik-baik instruksi tugasnya, jangan sampai terlambat mengerjakan tugasnya. Nah, jika kalian memiliki pertanyaan terhadap materi hari ini, atau ada hal-hal yang kurang jelas yang Ibu sampaikan, atau terlalu cepat dalam proses penyampaian, maka kalian bisa menghubungi Ibu secara japri. Oke, sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan jangan lupa untuk sholat duha terlebih dahulu.
Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.